Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Finanda dari Prodi Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas farmakologi. Contoh obat yang OTC, semi OTC, keras, psiko, narko, dan menjelaskan tentang indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Contoh obat yang OTC yaitu paracetamol. Indikasi paracetamol adalah untuk meredakan gejala demam dan nyeri pada berbagai penyakit seperti demam dengung, tifoid, dan infeksi saluran kemih. Pada pasien anak, paracetamol digunakan saat suhu mencapai 38,5 Celcius. Kontraindikasi paracetamol adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan penyakit hiperaktif derajat berat. Penggunaan paracetamol terutama dalam jangka panjang perlu diperhatikan pada bagian pasien penyakit hiperkronis dekompensata. Efek samping paracetamol yang paling umum terjadi adalah timbulnya rasa kantuk dan kelelahan. Sebagian besar orang tua juga mengeluhkan ruam dan gatal. Pada anak-anak, efek samping paracetamol bisa menimbulkan gula darah rendah, rasa lapar, tremor, kebingungan, dan pingsan. Contoh obat semi OTC yaitu obat ibuprofen. Indikasi nyeri ringan sampai sedang antara nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis reumatoid, gejala osteoartritis, gejala juvenile arthritis reumatoid, menurunkan demam pada anak. Kontraindikasi ibuprofen jika terdapat riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Peringatan pemberian untuk menghindari penggunaan obat ini pada pasien asma, infark miokard, atau orang dengan faktor risiko kejadian kardiovaskuler. Kontraindikasi absolut pemberian ibuprofen yakni pada pasien dengan riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap ibuprofen atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Efek samping ibuprofen. Bagi beberapa orang, mengonsumsi obat ibuprofen tidak akan memberikan efek samping. Namun terdapat orang-orang yang tidak cocok mengonsumsi obat ini. Siapa saja? Berikut: memiliki riwayat penyakit asma, mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, menderita serangan jantung, memiliki masalah pada fungsi hati dan ginjal, memiliki penyakit peripheral arterial diastase, mengalami pendarahan perut. Sedangkan untuk efek samping yang akan dirasakan setelah mengonsumsi obat ibuprofen adalah merasa diare, mual, dan muntah, mengalami dispepsia yang menyebabkan nyeri pada perut bagian atas kembung, dan mengalami gangguan pencernaan, menderita penyakit perut untuk sementara waktu, kepala pusing, leher terasa tinggi, mengalami penumpukan cairan pada tubuh atau edema, gejala asma yang memburuk, muntah darah
Untuk efek samping parah, bagi wanita, minum obat ibuprofen dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi kesuburannya. Namun, masalah tersebut akan berhenti apabila konsumsi ibuprofen dihentikan. Contoh obat keras yaitu Decolgen. Indikasi umum, obat ini digunakan untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Kontraindikasi, tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomimetik, penderita tekanan darah tinggi berat, dan orang yang sedang terapi antidepresan MAOI. Efek samping, mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, palpitasi, psikomotor, takikardia, aritmia, retensi urin. Contoh obat psikotropika ialah obat Ritalin. Indikasi, metivendate yang dijual dengan merek dagang Ritalin, Concerta, dan sebagiannya merupakan terapi stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengobati gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dan yang lebih jarang narkolepsi. Terapi ini pertama untuk mengobati ADHD. Kontraindikasi obat Ritalin yaitu hipersensitivitas terhadap methylphenidate atau komponen lain dalam obat. 2. Gangguan jantung serius seperti aritmia atau gagal jantung. 3. Glaukoma sudut tertutup. 4. Tirotoksikosis. 5. Gangguan jiwa serius seperti psikosis atau gangguan bipolar. 6. Penggunaan bersamaan dengan inhibitor monoamin oksidasi atau MAOI dalam 14 hari terakhir. Efek samping yang timbul dari penggunaan Ritalin atau methylphenidate secara jelas dan singkat adalah: 1. Gangguan tidur seperti insomnia. 2. Penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. 3. Nyeri perut, mual atau muntah. 4. Peningkatan detak jantung dan tekanan darah. 5. Kecemasan gelisah atau gejala psikologis lainnya. 6. Gejala gastrointestinal seperti diare atau sembelit. 7. Gejala nervus seperti pusing, sakit kepala atau tremor. 8. Perubahan mood seperti iritabilitas atau depresi. 9. Gejala neurologis seperti kebingungan. 10. Efek samping jarang tetapi serius termasuk risiko serangan jantung atau stroke, gangguan fungsi hati atau reaksi alergi serius. Contoh obat narkotika yaitu obat morfin. Indikasi morfin adalah untuk meredakan nyeri yang tidak dibatasi dengan analgesik non-narkotik. Hal ini mencakup kondisi pre dan pasca operasi, infark miokard, dan nyeri pada pasien kanker. Morfin dapat digunakan pada pasien dengan nyeri hebat atau nyeri yang tidak hilang dengan analgesik non-narkotik. Adapun efek samping yang membahayakan bagi penyalahgunakan morfin adalah mual, muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berlangsung-langsung menyerang saraf otak.
merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah-ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya insomnia, kinerja otot akan melemah, meningkatnya rasa nyeri tubuh, membuat metabolisme tubuh semakin melamban, dan kematian. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.